Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatun lahumul lailu naslahu minhu an-nahara fa idza hum muzlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta umur dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka taqarrub kepada Allah dengan melaksanakan salah satu sunnah Rasul, yaitu melaksanakan salat sunat gerhana bulan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, beberapa menit yang lalu telah terjadi gerhana bulan total dan insya Allah akan berakhir pada jam 4.55 WITA. Untuk mengetahui bagaimana gerhana bulan itu terjadi, terlebih dahulu mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dia Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, serta menentukan manzilah-manzilah atau tempat peredarannya, supaya kamu mengetahui jumlah tahun dan perhitungan waktu. Tidaklah Allah menciptakan itu kecuali dengan sebenarnya. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Hadirin rahimahullah, gerhana bulan ini terjadi saat posisi bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Dalam posisi demikian, pantulan cahaya bulan terhalang oleh bayangan inti bumi yang mengenai bulan itu, sehingga suasana di bumi saat ini menjadi gelap. Sekurang-kurangnya ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana bulan tersebut. Hikmah yang pertama, gerhana bulan ataupun gerhana matahari adalah salah satu di antara tanda kekuasaan atau kebesaran Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujumu musakharatun bi amri. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan Dia Allah yang menentukan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Hadirin rahimakumullah, gerhana bulan ataupun gerhana matahari adalah peristiwa alam
yang dapat diperhitungkan kapan akan terjadi, di belahan bumi mana yang akan dilaluinya, dan berapa lama durasi waktu terjadinya. Hal ini dapat dilakukan oleh karena adanya keteraturan peredaran bumi, bulan, dan benda-benda langit lainnya. Dengan teraturnya peredaran planet-planet tersebut, hendaklah membuat kita semakin yakin akan keagungan dan kebesaran Allah, Tuhan Sang Pencipta alam raya ini, sekaligus Sang Pemelihara dan pengatur alam raya ini satu-satunya. Logika akal sehat mengatakan kalau ada dua sosok Tuhan atau lebih yang masing-masing berkuasa mengatur alam ini, pasti akan kacau. Sekali lagi dengan terjadinya peristiwa gerhana bulan ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian hikmah yang kedua, peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari adalah mencerminkan ketaatan makhluk terhadap Tuhannya. Ada dua bentuk ketaatan makhluk dalam hal ini. Ketaatan yang pertama, matahari, bumi, bulan, bintang-bintang, dan semua benda langit lainnya, sejak diciptakan Allah semuanya bergerak atau beredar melintasi orbit masing-masing selalu tepat waktu. Tidak ada satupun baik matahari, bumi, dan bulan yang bergerak saling mendahului, apalagi sampai bertabrakan. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah statement atau pernyataan ilmuwan barat sekitar abad ke-18 yang lalu menyatakan bahwa yang pertama, kalau sinar matahari sampai ke bumi lebih cepat 1 menit dari kebiasaan, mungkin disebabkan karena jarak antara matahari dengan bumi itu semakin mendekat, sehingga cahayanya sampai atau sinar matahari itu baru sampai ke bumi lebih cepat 1 menit. Maka akibatnya dalam beberapa menit berikutnya seluruh air yang ada di bumi akan menjadi kering, dan selanjutnya semua tumbuh-tumbuhan akan hangus terbakar. Itu statement yang pertama. Statement yang kedua, kalau sinar matahari sampai ke bumi mundur atau terlambat 1 menit disebabkan karena jarak antara matahari dengan bumi semakin menjauh, maka akibatnya dalam beberapa menit berikutnya seluruh air yang ada di bumi akan membeku atau menjadi es. Kalau seperti itu keadaannya, tidak akan ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Hadirin rahimakumullah, sampai hari ini tidak ada satupun ilmuwan yang berani membantah statement tadi. Padahal ini hanya sebuah perkiraan manusia yang tidak mutlak kebenarannya. Tetapi yang pasti, perkiraan itu sampai hari ini tidak pernah menjadi kenyataan. Oleh karena matahari, bumi, dan bulan selalu beredar tepat waktu, dan sinar matahari sampai ke bumi pun juga datang tepat waktu. Ketaatan yang kedua, semua planet yang ada di alam raya ini, matahari, bumi, bulan, dan lain-lain, dibekali Allah kemampuan menuntut keseimbangan apabila dirusak. Contoh kecil misalnya, kejadian di planet bumi seperti sampah. Kalau manusia mau mengelola atau mengolahnya dengan baik, akibatnya juga akan baik dan bisa mendatangkan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Tapi kalau sampah itu dibuang sembarangan, tinggal menunggu waktu, dia akan menuntut keseimbangan, akan timbul berbagai masalah, muncul bau busuk, muncul sarang nyamuk, saluran air tersumbat,
terjadilah banjir dan seterusnya. Demikian pula rentetan bencana alam yang datang silih berganti seperti tanah longsor, banjir bandang, kabut asap dan lain-lain. Kenapa itu terjadi? Jawabannya karena alam menuntut keseimbangan akibat dirusak oleh manusia karena rakus dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kita wajib belajar dari alam ini, baik itu matahari, bulan, bintang, bumi dan seluruh isinya yang selalu tunduk patuh kepada Allah Sang Pencipta. Di samping itu kita wajib menjaga dan memelihara alam di sekitar kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga dari peristiwa gerhana bulan ataupun gerhana matahari adalah mengingatkan kita bahwa gerhana bulan atau gerhana matahari adalah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Sehingga setiap kali terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, wajah Rasulullah SAW seperti orang yang ketakutan. Kemudian beliau mengajak para sahabat untuk segera masuk ke dalam masjid dan melaksanakan salat sunnah gerhana. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Qiyamah, wa khasafal qamar, dan bulan telah hilang cahayanya, yaitu terjadi gerhana bulan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, yaitu terjadi gerhana matahari. Demikianlah tiga hikmah sekurang-kurangnya yang bisa kita ambil setiap terjadi peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari. Kemudian para ulama fikih hampir sepakat menyatakan hukum melaksanakan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari pada saat terjadi gerhana di satu tempat adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang salih terdahulu nyaris tidak pernah meninggalkan amalan sunnah ini, mirip seperti mengerjakan amalan yang wajib. Ada sebuah pemahaman yang kurang baik tentang amalan sunnah yang terlanjur beredar di tengah masyarakat kita, bahwa amalan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Akibatnya banyak orang menganggap remeh amalan sunnah karena merasa tidak ada risiko kalau ditinggalkan. Mestinya diluruskan, amalan sunnah kalau dikerjakan akan mendapat ganjaran pahala, kalau ditinggalkan betapa ruginya. Apalagi seperti amalan sunnah salat gerhana ini yang jarang terjadi kecuali pada saat gerhana terjadi. Hadirin rahimahumullah, menurut catatan para ilmuwan dunia, kalau gerhana bulan atau gerhana matahari itu berlangsung lebih dari 1 jam, maka gerhana itu insya Allah akan berulang di tempat yang sama dengan durasi waktu yang sama, kurang lebih 80 tahun yang akan datang. Kemudian ada lagi sebagian orang mendatangi tempat yang strategis hanya sekedar menyaksikan dan mengabadikan detik-detik terjadinya gerhana dari awal sampai akhir tanpa sedikit pun melakukan amal ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam. Hadirin rahimakumullah, agar kita dan keluarga kita selamat dunia akhirat, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Terkait dengan peristiwa gerhana bulan malam ini, disunahkan antara lain yang pertama melaksanakan salat sunnah gerhana berjamaah dan mendengarkan khutbah. Yang kedua memperbanyak takbir. Yang ketiga memperbanyak doa dan bersalawat kepada Nabi. Yang keempat memperbanyak istighfar, dan yang kelima memperbanyak sedekah dan lain-lain. Kemudian mari kita simak firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun.
dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Demikian khutbah yang singkat ini kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban